Sekarang sudah plus semua teman-teman ya. Ini kita kasih lihat bagaimana cara ambil posisinya teman-teman. Seperti biasa saya gunakan 3 indikator teman-teman ya. Ada ozone oscillator, ada relative strength index, dan juga yang terutama itu ada support resistance, dan bisa ditentukan area SND-nya ya, supply and demand-nya. Nah, ini sekarang posisinya sekarang, dan kemungkinan akan ini teman-teman ya, akan naik lagi, akan ke atas lagi, bisa atau ke atas atau penerusan ke bawah. Kita ambil amannya, kita close dulu 1 atau 2 teman-teman, close dulu nih. Saya close dulu teman-teman, kita take profit dulu. Ya, ini main receh aja, kita take profit dulu, close order. Nah, sekarang sisain 1 dulu teman-teman ya. Kita sisain 1. Ini kita ambil posisi kemarin di sini teman-teman nih ya. Saya ambil posisi kemarin malam di sini. Ini penerusan dari 2 video sebelumnya ya. Ini, nah kenapa kemarin saya ambil posisi di sini nih teman-teman ya? Ini kita pakai gunakan ozone oscillator. Di titik sini ke sini naik teman-teman nih ya. Sedangkan di ozone oscillatornya dia turun di sini nih. Nah, ini di sini turun teman-teman nih ya. Dia turun di sini. Nah, berarti di area ini akan terjadi pembalikan arah ke bawah nih. Ya, cuman kemarin ambilnya terlalu cepat teman-teman nih ya, masih di sini ya, masih di sini, dan terjadi floating loss ke atas. Nah, kemarin ini salah satu ini ya teman-teman ya, salah satu reasonnya ada ozone oscillator. Yang kedua itu ada support resistance. Support resistance pertama itu di sini teman-teman, masih di sini ya. Ternyata kenapa terjadi floating loss, dia masih naik ke atas. Support resistance keduanya itu di garis merah ini, balik arahnya teman-teman nih ya. Ini saya garis merah di sini. Nah, ternyata dia balik arahnya di sini teman-teman nih. Support resistance di sini. Dia ngejar yang ini ya, ini ternyata lebih kuat dan berbalik arah di arah sini ya. Nah, ini ya. Ada banyak banget support resistance di sini yang tersentuh ya. Nah, ini juga ada rally base rally nih ya. Jadi ada sekitar 5 titik support resistance tersentuh di area sini, makanya dia balik arah ke bawah. Itu reason kedua kenapa kita ambil posisi sell ke bawah ya. Yang ketiga itu ada namanya RSI, Relative Strength Index. Relative Strength Index paling mudah ya teman-teman ya. Jadi titik terendahnya 30, titik tertingginya 70. Ini saya hapus dulu yang ozone oscillatornya, kita delete. Nah, ini relative strength index teman-teman nih ya. Titik terendah 30, titik tertinggi 70. Saat dia mencapai titik terendah 30, dia akan naik ke atas. Saat dia mencapai titik tertinggi 70, dia akan turun ke bawah. Itu teorinya. Tapi teman-teman jangan pernah ambil posisi dengan satu indikator ini aja. Pakai RSI, mentang-mentang sudah 70, mencapai 70 langsung ambil sell. Mentang-mentang sudah mencapai titik atau lebih dari 30 di bawah, kita ambil buy. Jangan pernah ya kalau nggak ada indikator lainnya. Salah satunya support resistance yang kuat ya, dan juga ada ozone oscillator tadi ya teman-teman ya. Jadi jangan ambil posisi 3 indikator pendukung aja, belum tentu, masih ada melesetnya juga. Oke teman-teman, ini masih seputar sini ya. Nah, itu yang ketiga reasonnya. Sekarang kita bisa gunakan, sekarang saya time frame-nya dirubah di M15 ya teman-teman nih. Di M15 ini ada namanya dominant break ya. Dominant break kita bisa, kalau terjadi dominant break kita bisa gunakan namanya Fibo retracement. Nah, Fibo retracement ini kita bisa ambil untuk ambil posisi take profitnya di mana. Take profit pertama kalau pakai Fibo retracement ada di 161. Take profit kedua 261, yang ketiganya ada di 423 nih ya. Sekarang sudah mencapai 161. Ini bisa nggak sampai di 261, harus ada indikator pendukung lagi baru kita bisa biarkan ya. Ini kan udah di close 2 ya teman-teman ya. Nah, cara menggunakan Fibonacci retracement itu gini teman-teman nih. Ya, kalau ada 2 atau 3 atau lebih ya, candle yang melebihi candle sebelumnya, terpanjang sebelumnya. Nih, candle terpanjang sebelumnya yang ke atas nih, yang hijau teman-teman nih ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4 nih. 4 candle yang akhirnya melebihi candle terpanjang sebelumnya di sini teman-teman nih. Nih garis pertama di sini, garis yang kedua sini. Yang 4 merah ini dia melewati 1 hijau ini. Nah, ini berarti terjadi dominant break. Kalau terjadi dominant break, kita bisa gunakan namanya Fibo retracement. Nah, ini Fibo retracement teman-teman nih ya. Fibo retracement kalau terjadi dominant break,
kita bisa tentukan titik 100-nya di sini, titik 0-nya di sini. Nih, titik 100-nya titik terakhir terjadi dominan break-nya ya, candle terakhir yang dominan break. Titik 0-nya ini shadow terakhir di sini. Nah, ini teman sini nih ya. Nah, ini berarti bisa area ini merupakan area nih teman-teman ya. Di sini ini nih nggak bisa dia. Ini merupakan area supply ya. Jadi kita bisa take profit di 161, 261 atau 423 tadi ya. Sekarang sudah mencapai 161 nih. Dia sedang berbalik arah. Bisa dia hanya retest ke atas terus ke bawah, atau dia akan lanjut ke atas lagi. Ya, jadi banyak kemungkinan ini sudah, tadi kita sudah take profit ya, take profit 2, kita bisa take profit lagi nih. Ya, karena nggak ada indikator yang mendukung dia akan terjadi sampai 261 ya. Walaupun dari dari Fibonacci retracement ini sudah didukung oleh Fibonacci retracement ya sampai 261. Cuman harus ada pendukung lagi teman-teman ya, kalau kita mau indikator pendukung lagi, kalau kita mau teruskan sampai 261. Itu aja mungkin sharingnya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita close yang terakhir ini. Ya, kita close dan kita close sekarang. Oke. Oh ya, teman-teman yang lagi cari broker ya, teman-teman mau cari komunitas, teman-teman boleh gabung di sini di Traders Family ya. Kita dapat signal setiap hari teman-teman ya. Kalau teman-teman gabung di TF di sini ya, kita ada signal gratis setiap hari. Gratis ya teman-teman, gabungnya gratis, signalnya juga gratis. Ada juga copy trading di sini teman-teman ya. Kalau di sini dibilangnya copy signal ya. Kalau di OctaFX tuh dibilang copy trading. Teman-teman boleh dapat signal gratis. Gampang caranya, teman-teman tinggal klik link di deskripsi, gabung ya. Teman-teman bikin akun di Traders Family, terus kita bisa bikin akun di salah satu brokernya yang direkomendasikan oleh Traders Family, yaitu ada MRG dan MRG berjangka. Di sini minimum deponya sekitar 50 US dollar ya. Kalau kurs sekarang 16.000 berarti sekitar 800 lebih lah ya teman-teman ya. Kita untuk depo di sini minimum deponya di Traders Family. Kita akan dapat signal gratis setiap hari. Signalnya seperti apa? Oh ya, sebelum ke signalnya teman-teman, kenapa saya gabung di Traders Family ya? Selain ada signal gratis juga di sini. Di sini juga ada namanya yang direkomendasikan ini brokernya itu ada client protection. Ya, jadi perlindungan dari praktek penipuan atau kecurangan dengan jaminan ganti rugi 100%. Ya, ada jaminan ganti rugi 100% ya. Saya ikut beberapa komunitas dan mereka juga merekomendasikan broker-broker yang bagus ya, teman-teman ya, sama-sama bagus juga. Tapi untuk untuk jaminan ganti rugi 100% cuma ada di TF ya, dari komunitasnya. Terus kemudian trusted broker juga ya. Rekomendasi broker dengan spreadnya mulai 0,8, free komisi dan terdaftar di Bapepti. Ya, kita ada 2 teman-teman ya. Kalau mau gabung linknya di deskripsi. Nanti teman-teman kalau saat gabung, sudah gabung, teman-teman tinggal bikin akun brokernya di brokernya. Jadi bikin akun TF dulu. Setelah masuk di TF ya, teman-teman bikin akun di brokernya. Nah, setelah bikin akun di brokernya, teman-teman klik ini 3S ini, teman-teman masuk ke analisa market. Analisa market di sini ada namanya Daily Outlook. Daily Outlook kita akan dapat 3 per forex setiap hari signal. Ya, disclaimernya, teman-teman nggak semua signal selalu profit ya. Jadi teman-teman juga harus punya technical analysis. Kalaupun ada signal gratis di tempat lain, teman-teman boleh bandingkan dengan technical analysis kita sendiri ya. Nah, kalau saya biasa kayak gitu. Jadi mendukung aja, nggak 100% kita serahkan kepada signal orang lain ya. Ini Daily Outlook tanggal 15 Agustus hari ini, hari Selasa ya. Tinggal kita klik read more. Teman-teman sini, nah ini kayak gini contohnya nih ya. Hari ini chart JP bearish, GBP bearish, XAUUSD bullish. Nah, ini akan bullish tuh. Ya. Nih kita lihat nih, XAUUSD akan bullish kemungkinan nih. Hari ini XAUUSD akan bergerak naik ke 3394.17. Ya, ini seperti ini signalnya setiap hari teman-teman ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya sharingnya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau gabung, linknya di deskripsi ya. Itu tadi beberapa metode yang saya gunakan ya biasa untuk trading. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu. Dan ini sekarang sedang naik nih. Ini kalau dari TF nih katanya kan naik akan ke sini teman-teman ya. Hari ini XAUUSD akan bergerak naik ke 3394,17.
339417 di mana nih? 3394. Nah, masih bisa naik ke sini teman-teman ya. Bisa kemungkinan naik sini, dan makanya tadi kita close ada bagusnya teman-teman ya. Ini sudah mulai naik nih ke atas. Ya, kita close tadi. Itu mungkin sharingnya. Semoga bermanfaat, sukses selalu dan sehat selalu.